Apakah Witan gak step up kemarin di Piala Asia karena dia kaget harus pindah ke tim barunya? Oh. Waduh. Kaget dia. Waduh. Gua yang kaget. Jadi Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Nihongo, Nippon, Ohayo gozaimasu. Oh ini komentator ini PS1. Winning Eleven. Roberto Carlosnya gimana tuh? Roberto Carlos. Bener gak tuh? Guru. Idarasumi. Ini pada lepas banget kenapa sih? Kalah. Ya udah kalah, udah kecil banget kemungkinannya. Ini pas ini direkam kan masih ada Oman lawan Kirgistan. Betul. Oman, kita berharap sama Oman. Omon. Kita berharap pemain tikusnya Dono. Iya, Omen. Oman temen gue tuh Fatur Rahman. Iya. Oman. Si banyak tuh nama ya. Fatur Rahman. Back kita juga Fatur Rahman. Back timnas. Dulu Fatur Rahman. Fatur Rahman. Tapi gimana nih? Tapi udah ada Labib lagi nih. Udah Labib lagi. Ini sesuai permintaan kan? Betul. Katanya Labib di sini tuh lebih mengeksplor dirinya, lebih beda sama Labib-Labib di TV. Ini Labib versi asli. Lu sebenarnya asli lu yang di TV apa yang kalau lagi begini, Bib? Gua asli gua nggak dibawa di rumah. Iya. Fotokopi nih berarti. Ini fotokopi laminating ini ya. Di press. Tapi lagi-lagi tebak skor nggak ada yang bener ya. Iya. Tapi siapa menduga Sandy Walsh cetak gol? Yang paling seru adalah kan kiper Jepang itu bilang kalau lemparan arah nih biasa aja ya katanya. Nggak membahayakan. Nggak membahayakan. Ternyata kan bisa jadi asis ya, bisa dibilang asis lah. Jadi kerumunan akhirnya bisa cetak gol, ya kan? Lu bukan Scaloni, kiper Jepang. Lu bukan Emi Martinez, sosok remehin. Lu Zionana ya? Oh, Zionana. Tapi kan itu juga bisa kita lihat gara-gara tackle bebas IG-nya udah mulai aktif, bro. Karena ini serba bisa nih, Dita nih kalau lihat. Kalau bebas ternyata pas gue lihat kok gue udah follow ya. Ternyata podcast bola banget. Podcast boba terus kok gue udah follow ya. Tapi inisiatif Dita nih kita harus apresiasi. Karena dia sudah mulai mencakup nih. Asal jangan protes aja. Asal jangan menyerang. Kalau di tajuk lawan aja. Rubik itu gitu serba bisa juga. Apresiasi Apridita. Di tajuk-tajuk zaman dulu. Karena Dita bisa segala hal, apakah kita harus panggil dia Opung? Waduh. Nanti dia bikin ini dong, interview di TikTok. Iya. Ada skripnya tuh di sini tuh. Bener, baca data. Prompter nih. Coba Indonesia yuk. Gimana komentar? Dari Apip dulu. Pep gimana Pep? Gue Indonesia, gue sih sebenarnya bangga lah ya, maksud gue 3-1 lawan Jepang. Gue pikir kayak 4-0 gitu, 5-0. Padahal gue mikir kayak sebenarnya kita tuh kayak terlalu takut, kayak Jepang pernah ngalahin Spanyol, Jepang pernah ngalahin Jerman. Ternyata pas main nggak seseram itu gitu kan. Iya, betul. Nah, apalagi gue nonton Malaysia tadi, walaupun ada angin-angin Korea katanya nggak mau ketemu Jepang. Tapi sebenarnya bisa yang gue bilang kayak mending defend compact aja gitu di awal-awal. Cuma emang kesalahan-kesalahan pemain tuh nggak bisa dihindarin. Gol pertama yang bikin lemes duluan sih. Kalau itu terjadi ya udah sebenarnya agak hilang harapan. Karena kita udah bilang di sini kan kalau misalnya kalau bisa jangan gol awal. Itu Jordi Amat nggak nyadar kalau ada VAR kali ya? Iya kan, maksudnya kalau dulu mungkin jahil-jahil kayak gitu boleh lah, tapi sekarang tuh nggak bisa luput gitu. Itu tapi emang foul sih. Iya, foul itu jelas. Itu kayak geser blocking gitu. Maksudnya itu lebih besar pengaruhnya dibanding waktu Vietnam narik baju Rafael Struijk. Lebih gede tuh ininya. Lebih pasti fall. Iya, lebih pasti fall gitu. Iya, mungkin dia pengen celananya. Iya, Jepang pengen jersinya. Kemarin kan kata Bung Dirman pengen jersinya. Karena mau diganti. Jersey timnas mau diganti tuh. Dia mau ngambil yang sekarang Vietnam. Besok kan pas ganti kita dilibatkan. Oh iya yang itu ya. Iya. Amin. Iya, agak internal. Amin. Nah, gimana menurut lo? Kalau misalkan ini global aja nih ya. Global Global dulu. Maksudnya bahas secara global atau satu pertandingan lawan Jepang? Boleh. Grup MNC kau. Gak. Global lu. Jadi kalau misalnya lawan gitu. yang lawan Jepang sih menurut gue itu di luar ekspektasi. Betul. Maksudnya Di luar bisa ngimbangin? Bisa ngimbangin walaupun secara ball position
terakhir ngimbangin enggak lah, meredam. Ngimbangin enggak. Itu kayak kita bisa ada perlawanan. Cut insight-nya gila sih ya, maksudnya cutting jadi kali bola. Pergerakan tanpa bolanya tuh ngeri Gila sih menurut ball posisinya terakhir 79-21. Oh iya. Iya. Cuma yang menarik adalah Indonesia itu 2 shoot on targetnya 1 dan itu masuk. Berarti efisiensinya 50% dong. Itu efisiensi. Cuma memang kalau kita bicara bagaimana proses golnya Jepang, yang 2 dari 3 golnya Jepang itu berawal dari blunder pemain Indonesia sendiri. Lagi-lagi ada andil kesalahan pemain Indonesia. Jordi Amat yang tadi. Jordi Amat pertama. Justin Hapner on goal. Oh iya. Tapi itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Memang susah sih. Cuma memang sebenarnya ya kalaupun kita bicara secara hasil di atas kertas kan memang Justin yang melakukan on goal kan. Cuma memang ternyata benar yang dikatakan oleh Gita. Indonesia ternyata tidak seburuk itu untuk melawan Jepang. 3-1 menurut gue nggak buruk-buruk banget. Lagian juga kita harus ingat kan kita pernah bilang juga kalau sebenarnya calculated loss juga. Betul. Jepang. Maksudnya, mungkin yang miss kan ketika kita nggak bisa seri lawan Irak ya nggak sih? Iya betul. Karena lawan Vietnam kita menang, lawan Jepang kita kalah. Kita nggak pikir kita akan melawan Jepang kan dari awal. Tapi memang ternyata Irak yang tampil lebih luar biasa mengesankan di babak grup kan dengan Aiman Hussein. Jadi sapu bersih ya? Sapu bersih, mereka menang semua. Walaupun gak ada yang clean sheet ya, Indonesia menang ada yang clean sheet 1. Ya bangga. Cetak golnya juga dikit, tapi cetak gol di semua game loh. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu sejarah banyak banget tercipta. Gitu. Sebenarnya bukan sejarah ya, lebih rekor tersendiri lah. Rekor. Menang cetak gol di setiap pertandingan. Pertama kali menang clean sheet selama Piala Asia. Terus apalagi gue mencatat ada 3 menang sejak 2004. Menang sejak 2004 selalu selalu ada menangnya. Sejak mengikuti Piala Asia sejak 2004 ya. Kira kan 2004 2007. Itu kan sebenarnya 96 kan mulai. 96 kita nggak menang. Betul, seri. 2000 juga nggak menang. Betul, seri sekali. 2004 menang lawan Bahrain, Qatar. Oh, berarti paling nggak ada 1 kemenangan di fase grup maksudnya gitu. Betul. Ya, tapi kalau menurut gua perbedaan 130 anak tangga ya kayak Labib bilang kemarin. Itu ekuivalennya jauh loh. 130 anak tangga itu kalau kita ibaratin Jepang itu kan misalnya nih Manchester City peringkat 1 lawan League 3 kali 4 ekstrakurikuler 6 ya? 6 regional 30 sampai apa kalau secara klub. Iya, secara klub gitu kan. Dan memang ini juga jadi pelajaran lah, mau nggak mau kita dapat. Ya, kalau ini bicara kita kalau dari Jepang pelajaran udah sepakat. Jangan lawan Thailand ngomongnya. Iya, benar. Ini dapat pelajaran yang banyak gimana caranya dari tactical wise. Betul. Juga gimana mereka bisa pergerakan tanpa bolanya bagus, terus juga overload di depannya juga bagus karena mereka main 1-2-nya tuh nggak perlu jarak yang jauh gitu. Jadi bisa gerak ke mana-mana, switching ballnya juga enak gitu. Sama langsung nge-press kalau pressing. Pressingnya gila. Luar biasa. Ini di atas gegen pressing ini. Kalau kata Bung Ahai tidak dikasih kesempatan bernafas. Itu terus tapi ya. Iya, bernafas tidak dikasih kesempatan gitu. Yang gua salut itu gol keduanya Jepang di mana ada momen lakukan overlap movement. Iya. Yang itu lakukan assist ke siapa? Ayesa Ueda. Itu menurut gua itu proses gol yang sangat cantik. Yang gol kedua. Kan itu nggak kejaga, maksudnya nggak ada yang lihat banget ya dia cutting ke dalam tuh. Karena udah ketarik semua sih, Jer. Si Justin juga gitu ya. Iya, tapi di situ ada overlap movement yang menurut gue itu ngebongkar pertahanan Indonesia secara lebar. Di mana satu satu umpan datarnya sama Ayesa Ueda udah tinggal di tap in. Ya, jadi menurut gue itu emang bukan golnya Ueda yang bagus, tapi prosesnya ngebongkar pertahanan Indonesia yang harus itu Jepang banget ketika ngalahin Vietnam 4-2. Tapi jangan sampai Jepang kan biasa kalau dia pulang dari sebuah turnamen tuh bersih-bersih locker room. Jangan sampai ini Indonesia yang dibersihin gitu. Masih punya satu peluang lagi kan ini. Hitung-hitungan nunggu pertandingan Oman lawan Kirgistan gitu. Iya, sabar dulu. Kan ada 10 skema, kita baru tinggal satu lagi. Kita butuh 2 ya? Iya. Tinggal satu lagi. Sebenarnya pas podcast direkam lagi kick off nih ya. Iya betul. Oman lawan Kirgistan kan. Deg-degan. Sebenarnya kita belum tahu nih hasilnya. Betul. Tapi satu-satunya yang bisa meloloskan adalah kalau Oman imbang, 2 ya. Betul. Oman imbang lawan Kirgistan berapapun skornya, Yes. atau Kirgistan menang. Tipis. 1 gol aja. 1 gol Karena aja. kalau 2 gol, selisih gol lebih bagus dari kita juga. Tapi itu kemungkinannya cukup besar karena nggak terlalu jauh si
peringkat FIFA-nya 90-an sama 70-an kalau nggak salah. Oman 78, Kyrgyzstan 98. 2 apa sebenarnya? 98 ditambah di. Tapi valid nggak peringkat FIFA? Maksud gua Indonesia sama Jepang aja beda jauh banget. Sebenarnya tapi bisa ngimbangin lah. Oh enggak, berarti yang paling bagus sebenarnya 10-20 anak tangga itu menurut gua nggak jauh kualitasnya. Apalagi di World Cup Qualification 2026 mereka satu grup juga dan Kyrgyzstan menang 1-0. Nah, semoga lah ya, semoga terulang. Semoga. Ini kita nggak tahu nih ya, pas ini tayang kan udah terjadi. Kyrgyzstan lagi ada utang negara nggak ya yang bisa dibayar Oman gitu. Siapa tahu kan nih gue bayarin utang negara lo tapi banyak lagi ketemu klub-klub negara-negara yang Australia udah pasti itu Australia. Kayak gitu kan maksud gua setidaknya kalau kalah pun nggak apa-apa. Pelajarannya kan ada. Ada ada. Bahkan gue lebih lawan Australia, gue yakin lebih pede. Lebih pede lu? Pede lah lawan Jepang kayak gitu. Lu pernah nggak? Pede menang lawan Australia? Pede gue pede. Maksudnya lebih ada kemungkinan menang dibanding lawan Jepang. Udah nggak ada Mark Fibuta, nggak ada Eric Curry, udah nggak ada John Aloisi, Mark Fiduciano, Squeezer siapa? Nih, lu pernah nggak? Gue pengen nanya. Sorry gue tanya ya, biasanya gue ditanya ya. Pernah nggak semuanya sesemangat itu pas lawan Jepang kemarin? Nggak ada yang sesemangat itu. Lu bayangin Jepang dengan rentetan hasil positif lawan Jerman, lawan Turki dan 4 gol. Bahkan 4-1 lawan Jerman lo. Lawan Jerman, lawan Vietnam mempertahankan tren golin 4 kali. Mungkin kesetut doang kemarin lawan Irak, kesetrum. Mogok dia. Kesetrum. Coba lu bayangin. Kemarin Indonesia semua supporternya kayak berharap masih bisa imbang. Masih percaya diri itu. Lawan Australia yang menurut gue memang dia kan juga main teknikal ya, taktikal juga. Cuma memang gue rasa Australia yang di edisi kali ini tidak sespesial Australia zamannya Tim Cahill dan kawan-kawan. Apalagi saat mereka juara 2015. Tapi kalau lu bilang tadi supporter Indonesia di sana masih mengharapkan menang kan udah sampai sana lu bayar tiket, Bib. Masa di stadion lah, Mas? Ya nggak boleh lah. Iya. Kita tapi semangat juga sih kita. Iya. Tapi karena 1-0 sempat agak aduh gitu sih. Tapi kita kebobolan gol cepetan. Banyak yang ngomong kok itu golnya Jepang itu terlalu cepat. Bahkan Hajime Moriyasu itu bilang kan pelatihnya ya. Dia pakai rompi gitu ya kayak mau ngidangin minuman ya? Bukan, dia kayak ini ya bridesmaid gitu ya. Oh bisa juga. Grooms. Cewek dong. Iya, grooms. Gue nggak ngerti soalnya gue nggak pakai adat begituan. Tapi selain kita yang selain kita yang muji Indonesia, pemain Jepang kan juga ada yang muji. Ini nyetak 2 gol. Ueda. Saya juga kaget Indonesia seperti ini. Gimana kagetnya? Main? Aturan begini ya. Iya. Nggak dibilang gitu kayak. Ya Indonesia berani main terbuka, nggak negatif football. Walaupun peringkat FIFA-nya jauh banget. Dan satu hal itu para pemain Jepang kaget setelah melihat umur pemain Indonesia. Kagetnya gimana? Aduh, jangan ada kata kaget nih. Enggak, soalnya umur yang masih muda ya. Umur 20 juga kan? Apa? Ada pembicaraan di Astro kalau nggak salah tuh yang Malaysia. Oh iya, kemarin gue posting. Mereka kan kemarin kalah dari Bahrain kan 1-0. Terus para pandit dan expertnya Astro Arena dari Malaysia bilang pandit. Terus itu bikin kita kalau lolos ya? Sebenarnya kan kalau menit itu kan kalau nggak. Iya, kalau itu kita aman. Bahrain nggak bakal semangat ini kan. Jordan pasti bakal lebih menang. Dia bilang kayak gini kan. Ini Indonesia tim muda, timnya Sintayong, dia berani bermain secara baik, bukan negatif football ya. Beneran sama yang dikatakan oleh tim coaching staffnya atau Ayasa Ueda ya, kalau Indonesia nggak main negatif football. Jadi intinya ya banyak yang memberikan apresiasi terhadap anak asuhnya Sintayong. Iya. Tapi kalau misalkan ini dari secara kepertandingan, taktikal. Taktikal, line up-nya itu udah yang paling maksimal gak menurut lu? Kalau menurut jangan-jangan kayak ada beberapa pemain yang harus dicoba, ada yang dibawa. Oh enggak. Ramadan sama sekali nggak main ya? Katanya cedera pinggang kan? Oh ini yang disebut di posisinya Arhan itu siapa? Oh, Sen Patinama. Sen Patinama kondisinya tidak memungkinkan secara mental. Secara mental? Karena kan ibunya lagi sakit, jadi terlalu banyak. Dia pulang ke Belanda ya. Iya. Terus pulang ke Belanda dia baru datang lagi H-1. Padahal tim udah 7 hari di Qatar. Jadi karena ibunya lagi sakit keras. Tapi dia bilang sama Sintayong, ibu saya ternyata masih bisa bertahan. Tapi tetap mungkin coaching staff punya pemikiran lain ya. Takutnya terganggu fokusnya. Fokusnya keganggu soalnya ini harus. Soalnya belum bayar BPJS kalau nggak salah dia ya. Oh BPJS.
Ame dokter sono dicuekin. Atau enggak? Tapi itu yang banyak orang belum tahu tuh kalau Iya, gua juga baru tahu. Internal kayak gini. Boleh ya, jago. Iya, maksud gua orang-orang kan taunya ngapain dibawa. Iya, enggak yang banyak di medsos kan Egy Maulana Fikri kenapa dimainin? Iya itu. Itu kalau itu udah tahu alasannya Sen Patinama karena ada masalah internal ya di luar lapangan ya berarti. Terus juga Ramadan Sananta kenapa nggak pernah sekalipun masuk di SP, selalu outfield itu karena memang dia ada cedera pinggang. Dimas Derajat juga nggak dibawa ya? Kemarin main kan lawan Vietnam. Oh iya. Lawan Irak. Irak. Maksudnya nggak dibawa pas tanding kemarin tuh siapa? Oh, Edo yang nggak dibawa satu lagi. Iya, mungkin juga ada rotasi yang dan di SP. Dan udah sayangnya memang udah cukup banyak gitu. Iya. Ada Sein, ada Asnawi, banyak. Nah itu, yang kalau kita lihat kalau kita ngomongin soal pemain juga yang dimainkan dan secara posisi, Elkan Bagot. Iya. Jadi striker. Menyerang. Yang bikin ada seseorang bingung gitu aja. Iya, itu Jadi Hamka Hamzah dia. Benar. Kalau Hamka Hamzah jadi kakak ipar lu, Jajang Mulia ya. Kan kalau dia CF jadi CB. Iya, kebalik. Kalau ini Oh CB iya, jadi bener. CF. Ini Hamzah di akhir-akhir Iya, karirnya. Sriwijaya tuh pernah dia Arema udah pasti tuh. Naik. Mauron Fellaini. Kalau Oh iya, benar. Umpan lambung. Cuma kan hal kayak gitu kan yang taktikal ya. Dan ternyata pas dilihat Sintayong tinggi badannya pemain Jepang juga tinggi. Itu kan Tetap kena Sintayong protes tuh di sosmed. Berapa? Protes juga. wakil Iya. PSSI. Itu tadi yang gue bilang, ada satu orang menjadi heran kenapa Elkan Bagot jadi striker. Itu karena Sintayong melihat ada peluang secara harapan. Dan bahkan akhirnya gara-gara Elkan ada di dalam kotak penalti, semua pemain Jepang ngerubungin Elkan, bolanya jatuh ke Sandi kan. Iya, emang maksudnya yang berbahaya tuh salah satunya emang throw-in. Throw-in berbahaya. Bola mati lah, kita punya kesempatan kalau kita main open play emang agak susah cuy. Untuk bisa bikin Aturan lo peluang. pas free kick ini ya lempar aja. Nggak bisa dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau nggak paksain nyari throw-in ya, bukan free kick ya. Pinggir, drawin Nggak, misalnya kita di pelanggar. Iya. Sit boleh throw-in aja nggak? Atau enggak gini, nendangnya dikenain pemain Jepang biar Atau enggak tangannya Arhan pakai sepatu. Kaki sih. Oh handball kaki. Emang kaki saya di sini. Lebih kuat kaki tangannya ya. tapi Aran pemain yang step up. Iya. Maksudnya Gokil. orang-orang kan sebelum Piala Asia tuh meragukan kayak Arhan tuh udah mulai turun semenjak dia Di banyak Tokyo. tampil di sosmed juga gitu. Iya. Dan Piala Asia ini menjawab semuanya sih. Dia pemain paling stabil dan pemain paling konsisten. Kalau menurut gue ini pemain paling improve. Iya. Pemain paling improve walaupun ini gua satu hal yang momen yang paling mahal ketika lu inget nggak yang Marcelino ngobrak-ngabrik backnya Irak. Irak. Oh iya. Itu kan berawal dari covernya Arhan, terus dikejar bola keduanya sama Arhan, terus bola dikasih ke Lino. Menurut gue ini pemain work ethic itu luar biasa menurut gue. Pemain sangat-sangat improve, jadi bisa pembuktian saatnya dia bermain dan ternyata setelah lawan Jepang dia banyak mendapatkan applause kan. Sekarang dia main di Korea kan? Main di Suwon. Bukannya di Jawa Tengah itu. Suwon. Gue udah tahu main lu kok. Iya sih. Padahal dia ketemunya Kubo ya. Gue udah main di Sociedad. Kemarin. Maksudnya ininya face to face-nya. Iya. Bahkan kemarin Kubo nggak banyak ini kan, ajak PJK di Sociedad gitu. Bahkan ada yang ngolongin Kubo tuh kayak bener ya? Jordi Amat. Jordi Amat. Maksud gua kata orang jago kali ya? Bilangnya Real Kubo. Madrid loh. Iya, maksudnya Real Madrid sekarang Sociedad kan? Sociedad. Kubo jadi Bobo. Kubo yang bobo. Dibikin tidur sama. Nah itu kan Arhan kelihatan, step up-nya kelihatan. Egy gimana? Nah, Waduh, kalau Egy menurut gua dia pemain yang fit menjalankan taktiknya Sintayong. Jadi menurut gue formasi 3-4-3 yang bertransformasi menjadi 5-4-1. Egy itu pemain yang paling fit dan ngerti ketika menyerang dan ketika defense. Ketika nyerang dia tahu posisi dia harus ada di mana. Dan ketika defense dia tahu dia ada starting point-nya dia starting, maksudnya gue dia harus berdiri di posisi mana dia juga udah paham. di mana tuh? Di sayap kiri dia pasti ada beredar di sayap kiri terus. Tapi kalau menurut gua Egy kenapa orang bilang gak kelihatan karena kebiasaan kita melihat Egy yang meliuk-liuk kayak 9. Terus ada Marcelino lagi pembandingnya. Iya, jadi memang tugas dia di Piala Asia ini khususnya di taktiknya Sintayong bukan sebagai perusak, perusak kayak waktu dia di U19. Jadi memang mungkin kita melihatnya dari perspektif yang beda, nggak bisa kita lihat bahwa
lagi-lagi kebutuhan taktik gitu. Betul. Sebenarnya ya kita udah oke banget nih. Oke banget. Bahkan Teddy Weda juga bilang bahwa kita harus apresiasi pelatih Indonesia katanya. Sintayong. Siapa ya namanya katanya? Bukan Weda. Enggak tahu. Itu siapa Weda? Hah? Weda pemainnya Jepang. Oh, Weda. Dia ngomong gitu biar liburan di Indonesia enak kali. Iya. Dia muji Indonesia. Muji Indonesia. Ya kan Aisa Weda juga bilang pemain kita berpotensi semua kan. Sama biar nggak diserang di sosmednya. Iya. Atau enggak dari follow. Dia tahu exposure-nya Indonesia kayak Arhan main di J-League 2 aja cuma main 4 kali 2 musim aja gila followersnya. Coba gua ngejilat di Jerman ya dia Weda. Feyenoord. Oh, Feyenoord ya. Belanda. Iya, terus ini juga masih banyak lagi nih yang menyala-nyalakan naturalisasi. Tapi sebelum ke situ, gue pengen nanya satu-satu nih ke kalian. Siapa naturalisasi terbaik di Piala Asia? Sekarang. Piala Asia semuanya bukan Indonesia. Bukan di Piala Asia, maksudnya di Indonesia, tapi yang main di Piala Asia ini, khususnya di 3 pertandingan ini, yang paling step up lah kayak, lu masih ngeraguin nasionalisme mereka gitu. Gua boleh duluan? Boleh. Gue Ivar Jenner gua. Memberi warna banget ya. Darah itu gelandang tengah yang menurut gue sangat pintar. El Metronom itu. El Metronom. Pirlo banget itu Ivar Entut. Iya, Ivar Entut itu Entut kan. Siapa ya diaspora sih? Ya, naturalisasi kan prosesnya. Dia pemain diaspora. Kalau statusnya diaspora, naturalisasi itu kan prosesnya. Dia diaspora tuh setelah jadi warga Indonesia, akhirnya dia diaspora dianggapnya karena dia berkarir di luar negeri. Iya, diaspora itu adalah orang yang 2 tahun atau lebih tinggal di luar negeri, tapi punya darah Indonesia. Lu 2 tahun nih di Mauritania misalkan, lu diaspora. Nah, lu Ivar Jenner. Gue Ivar Jenner. Lu siapa, Jen? Lu ngomong nasionalisme ya? Bukan nasionalisme, maksudnya kayak secara ini performance lah. Gue sih ya ini terlepas dari gue rada bias karena menurut gue ini orang sabar dan akhirnya mendapatkan tempat pembuktian dan akhirnya juga bisa dapat result. Gue Sandy Walsh, bro. Oh iya betul. Karena maksud gue gini, dia naturalisasi, dia nggak otomatis serta masuk tim gitu. Iya benar. Dia cadangan dulu sempet cedera ya kalau nggak salah. Iya betul. Terus kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun. Terus habis itu di game pertama bahkan enggak. Iya. Game kedua dia main bukan di posisi bener-bener dia, tapi dia juga bisa yang gue bilang ya overlap dan dia paling enggak di game ketiga juga dia memberi warna. Kalau orang bilang nggak ada naturalisasi nggak ada dia misalnya ya 3-0 kemarin. Oh iya. Ya maksudnya ya gue suka juga pasti Hapner main bagus, Ivar Jenner, tapi maksud gue paling favorit lah. Iya, enggak, gue merasanya itu karena ini naturalisasi nggak otomatis lu main. Iya. Gitu STI juga ngelihat ya lu siap atau enggak. Iya, betul. Dan dia kan juga ya nggak tahu sih, gue ngerasa Indonesia Raya juga nyanyi ya kalau nggak salah. Iya. Terus dia tuh sering udah bendera Indonesia berapa kali di sosmednya. Bahkan gitu. captionnya kalau nggak salah yang terakhir pas abis lawan Vietnam tuh kasih keras. Oh, Manyala kakak. Manyala kakak. Gandaria. Gaskan dia. Ya udah Indonesia banget lah. Manyala kakak. Gitu. Jadi sebenarnya bagus juga Ivar. Maksudnya yang lain juga. Gue susah sih kalau milih satu cuma punya favorit aja lah. Iya, kalau secara preferensi pribadi ya, gue ngeliat kesabaran dia dan kayak oke gue pengen banget bela Indonesia. Nah itunya sih. Ini disclaimer kita ini adalah favorit kita bukan favorit ya. Yang lain favorit kurang. Iya. Lo? Gua antara sebenarnya si Strike sama Hapner. Walaupun kerja kerasnya itu lebih kelihatan kalau lagi lawan Irak, lagi lawan Vietnam. Iya gitu kan. Cuma Hapner tuh yang udah paling tenang gitu di belakang tuh yang paling kokoh kayak gitu. Jadi kayaknya Hapner gua. Lo? Kalau gua Hapner. Justin Hapner tuh bahkan Elkan Bagot tuh jadi mungkin jadi orang yang di belakang tuh paling bagus dan punya masa depan paling cerah lah karena dia main di Ipswich dan sebagainya. Tapi kedatangan Justin Hapner bikin dia bahkan dicadangkan gitu dengan alasan apapun dia bisa main sebagai DM versatile lah. Terus kemarin dia ada cover sekali tuh yang dia ngambil sekali nggak dapet tapi langsung ditutup terus juga. Blockingnya tepat, timingnya tepat, terus cara baca bolanya bagus, sama passingnya juga bagus. Dan on goal bukan kesalahan dia. Jelas, karena nggak ada pilihan. Posisi iya, maksudnya udah sulit. Dan dia bikin ini kan, maksudnya kalau ngasih kredit buat Justin Hapner ya, dia bikin goal line clearance cuy. Iya, yang doang Anda udah out of yang dia nyundul itu. Dan Ritsu Doan juga punya banyak peluang. Sebenarnya kalau Jepang finishingnya lebih klinis sih 5 cuy. 5. Sama kayak mereka kena tiang 1. Ada Nakamura. Iya. Babak kedua juga tuh yang nyolok-nyolok tapi nggak bisa gol. Terus masih gini, orang netizen tuh nyala-nyalahinnya sampai kenapa Marcelino cornernya datar gitu. Yang disalin tuh momennya gitu loh. Bukannya maksudnya secara keseluruhan, padahal kan
Ya, Kalau menurut gua Strike juga mantep sih. strike juga mantep ya. Bingung sih kalau milih satu ya, Bibe. Apa? Ya bingung kalau milih satu. Sebenarnya karena secara kolektif aja. Nah mungkin Ini pakai preferensi tadi lu aja. bilang. Iya, ini preferensi dan alasannya pun beda-beda. Apakah karena di lapangan, apa karena misalnya adanya dia membuat taktikal ya mentalitas, Yes, taktikalnya gimana gitu. Tapi lu nggak ada yang pilih Jordi gara-gara pertandingan terakhir gak? Enggak, kita Walaupun banyak yang lain ya. itu gue sih gue cuma menyayangkan momen itu doang. Cuma kalau secara global penampilannya Jordi selama bermain untuk Indonesia, gue akuin gue acungin jempol. berdarah-darah, Bro. Iya. Yang disikut Dan Vietnam. gue rasa kalau nggak ada Jordi sih udah beda sih juga hasilnya sih. Iya. Maksud gue bagaimanapun dia bisa commanding juga. Dan maksudnya pasti ada alasan selain karena paling tua menurut gue. Yes. Ketika Asnawi nggak main dia jadi kapten. Gitu bukan cuma soal umur ya. Iya. Pasti ya pengalaman tadi Dita bilang mentalitas gitu. Jadi emang quality bro. Iya, buat kalian komen siapa pemain favorit Betul. naturalisasi. Wah mengkotak-kotakan lu. Bukan kotak-kotakan, tapi kan kita kemarin dikritik. Oh, apresiasi. Bahwa, kenapa Sintayong milihnya naturalisasi? Gue sih ngelihatnya bahwa kenapa mereka naturalisasi karena Sintayong tuh pengen ngikis gap karena kan kita pengen main sistem yang baik gitu. Betul. Yang kita tidak bisa terapkan di Liga 1 gitu. Iya. Belum bisa diterapkan. Seperti gimana cara menghadapi pressing, gimana cara koordinasi yang baik gitu. Nah itu nggak ada, makanya dikikis lah gap itu untuk datengin pemain-pemain naturalisasi gitu. Karena pengen cepet juga, karena dia dikejar harus punya prestasi juga kan. Gitu. Secara nggak mungkin ya prestasi itu ya. Tapi kalau pemain lokal, ya kotak-kotakan nih. Nggak pemain lokal yang sebenarnya lu pengen lihat lebih Favorit. jauh lagi, iya nggak jangan favorit. Oh, jangan. Lu pengen lihat. Oh, maksudnya Harusnya jauh bisa lagi dikasih tuh siapa. kesempatan. Kalau gua sih sebenarnya dia udah mendapatkan minute play, tapi menurut gua ya karena juga lawannya sulit ya. Sadil ya, Le. Gua Pengen lihat Sadil ya. kalau Sadil nggak ada dong. Rizky Tapi Ridho pengen gua. lihat nggak? Rizky Ridho. Gua Rizky Ridho. Oh, kok Sadil? Iya. Gua pengen banget dia ada. Cuma Kemarin mungkin sih pertandingan kemarin tuh ngeliatin bahwa kayaknya kita butuh deh Sadil. Iya. free roll-nya Sadil kita Tapi butuh. itu makanya maksud gua kita juga nggak tahu dong ada di situasi kemarin ketika kita merasa butuh Sadil. Iya. Kenyataannya kan sebenarnya 2 game awal, kita bisa tanpa Sadil. Bahkan Adam Ali juga sempat main dan ya not bad. Not bad pas lawan Vietnam. Iya, makanya. Cuma memang menurut gua ya kalau balik lagi ke Sadil ya harus ada satu pemain ya ternyata kalau ngeliat Sananta yang tidak masuk DSP dan Denny 2 kali masuk outfield ya kalau nggak salah mendingan masukin Sadil lihat sih. Iya. Lu tadi bilang Rizky Ridho. Gua Rizky Ridho. Kan udah banyak main. Iya banyak. Tapi gua pengen dia sebenarnya Step up. ngeblend sama Jordi Amat, ngeblend sama Sandy Walsh dan menjadi pilar yang sangat dibutuhkan. Emang sekarang belum? Menurut gue dia sangat dibutuhkan ketika dia masih usianya kan masih 22 ya. Pilihan ketiga di center back sekarang kayak di bawah. Tapi dia selalu dibawa. Tapi memang kita kan lihat Rizky Ridho itu kan dari muda ya. Tapi kalau main 3 L kan yang enggak kan? Pasti dia masuk 1 kan? Iya dia masih saya. Tapi menurut gue perannya Rizky Ridho itu belum sesentral Jordi Amat. Gue pengen Rizky Ridho ini menjadi Jordi Amat. Walaupun sekarang enggak mungkin. Kan Jordi umurnya udah 31 ya, mungkin cuma butuh 2-3 tahun lagi di timnas. Iya, pasti pengalaman dulu ya. Ngasih pengalaman. Mental juara di JDT juga Iya, bisa ditularin, bisa. ini udah juara. Iya, main di Liga Champions Asia itu pengalaman luar biasa. Jadi menurut gua mungkin belum sekarang, tapi nantinya Rizky Ridho semoga lebih besar dari sekarang. Gue pengennya sih dia Keluar, main keluar. Iya. Iya, Pengennya wajib. dia keluar negeri. Itu banyak kok yang nawarin dia main di Thailand gitu, seenggaknya main di luar negeri dulu aja. Soalnya mentalnya kan berbeda karena ketika bermain di luar negeri, Iya, kelihatan. dia datang sebagai pemain asing bukan sebagai pemain lokal. Kalau sekarang main di Persija, dulu di Persebaya, dia kan aku pemain lokal. Kalau nanti dia someday main di Liga Malaysia gitu ditaruh di Minimal Malaysia lah. minimal Malaysia di Selangor gitu ada di JDT. Gue datang sebagai pemain asing nih. Foreign player nih, ada Foreign- jatah main nih. Ada jatah main, nggak boleh gua main-main dalam tanda kutip. Tapi gimana? Lu kan The Jack. Hah. Ya kan? Dia di bawah Thomas Doll menurut lu gimana development-nya? Ya menurut gua dia cuma butuh menit bermain yang banyak bersama Persija karena memang secara Dia fit bukan pilihan utama ya? pilihan utama. Setiap dia siap dia pasti dimainin. Cuma menurut gua Dia sama siapa sih Hansamu ya? di kan backnya Persija kan Kudela, Ferrari, Hansamu. Iya. Dimasukkannya Ridho itu karena Persija tahu nggak bakal banyak pakai Hansamu karena Hansamu masih sering kambuh-kambuhan cederanya plus Kudela juga usia udah 37 tahun ini. Shit. Jadi menurut gua kedatangan Rizky, tapi saya Rizky Ridho di tahun lalu gua mencatat dia banyak bermain di
banyak event untuk Indonesia. Abis liga Iya, kagak ada libur. Nggak ada libur. SEA Games. Iya. Terus juga main di Asian Games. Lu tadi mencatat di mana catatnya? Di handphone, gua tweet. Yang ada di otak gua tweet pokoknya. Jadi screen capture kita masukin ya. Boleh. Di lu apa di akun yang ini? Di Twitter gua pribadi. Di Twitter gua pribadi. Gua pernah catat memang Rizky Ridho ini banyak bermain. Bahkan kan untuk Persija. Belum. Dia udah dikontrak Persija. Cuma dia bermain SEA Games sampai Asian Games, bahkan sampai kualifikasi Piala Dunia, main juga akhirnya main di Piala Asia. Jadi memang sebenarnya kalau untuk di Persija tadi yang Jerry tanya harus lebih banyak bermain bareng aja. Kalau gua sebenarnya kayak pengen lihat lebih jauh Kambuaya, cuman agak bingung Susah masukinnya di siapa. mana. Taruh mana, Mau iya, ditaruh di apa? Iya, Kan betul. dua sama siapa itu cuma apalagi terakhir cuma main sebentar doang. Pas kayak lawan kayak. Jepang ya? Karena kan sebelum di tahun-tahun kemarin lah kalau dia lagi main iya kelihatan banget. Dia tuh paling parah tuh AFF 2021. Itu kan. Banget itu. Di golden final kan ya? Oh enggak. Kambuaya. Golin dong. Waktu Enggak di final AFF. Golin. Iya. Ya itu susah banget sih dapat tempatnya, itu agak sayang tuh gua kalau itu. Iya, gue pengen ini sih. Ya karena gue masih suka, gue striker ya. Gue pengen itu sih. Gue pengen lihat Dimas Derajat atau Ramadan Sananta sebenarnya. Tapi lagi-lagi taruh di mana? Sama kecocokan sama sistem STY. Maksud gue sebenarnya yang udah terjadi di 3 game ini, ya udah bener sebenarnya. Iya, itu udah bener. Cuma itu maksud gue kayak, ya gak tau ya. Gue bisa bilang, misalnya Dendi kan ada juga. Iya. Tapi Dendi udah diwakili strike. Betul. Masuk gue bilang gitu ya. Nah, butuhnya tuh, ya gue penasaran ya kalau kemarin Elkan di situ dan taktiknya adalah maksimalin bola mati. Ya andai Ramadan Sananta ada, itu bisa jadi opsi. Maksud gue, lu bayangin ada Elkan sama Ramadan gitu untuk kita bombardir pakai throw in atau bola mati gitu. Ya Dimas Derajat juga, gue suka secara personal ya cara mainnya gitu. Cuma ya kayaknya butuh yang kokoh sih. Iya. Ramadan Sananta sebenarnya kalau bicara kokoh itu salah satu striker yang profilnya Chinese dia. Bukan engko. kuat, strong, solid. San kan marganya San. Sankan. Jadi Gua sih pengennya sih memang Witan tadinya, berharap lebih ke Witan. tapi gimana yang kan tuh main juga. Sebenarnya udah cukup banyak dan karena gua meyakini bahwa salah satu pemain yang punya visi yang baik di Indonesia, yang punya umpan daerah yang bagus tuh Witan gitu. Dia punya cara membaca yang baik, bekal yang dia bawa dari Eropa tuh banyak gitu, kelihatan. Memang fisiknya masih jauh dari yang diharapkan gitu secara fisik, entah itu stamina, terus juga strongnya gitu masih kurang gitu. Tapi harusnya dia bisa step up lebih, memberi dampak, apalagi pas lawan Vietnam. Mentalitas di Eropanya tuh harus bisa ngambil keputusan untuk tembak langsung gitu yang dia terakhir itu. Apakah Witan gak step up kemarin di Piala Asia karena dia kaget harus pindah ke tim barunya? Oh. Waduh. Kaget dia. Kaget. Gua yang kaget nih. Jadi ngomong. Maaf Pak, tugas negara. Siap salah. Tapi asal jangan tiba-tiba nge-DM halo Dek. Oh ya, siapa tahu yang itu juga biasa udah punya istri. Aku anggota lo deh. Kamu bisa gini gak? Juggling. Tapi ke depannya gimana nih Indonesia nih? Wah, kalau bicara ini atau ada squad-squad lain yang Tapi kita kan sering kayak gitu, Bib. Maksud gue gini, kita sering bilang AFF main bagus nih, era Sintayong baru masuk, next-nya ini future segala macam, ternyata bisa dibilang next eventnya melempem. Kenapa gue bilang keresahan? Sebenarnya perlu nggak sih Sintayong punya bank pemain atau bank data pemain itu nggak 23-26 pemain, dia punya 50. Sintayong sendiri, jangan berdasarkan kayak pool kalau di national pool, kalau di FM national pool. Jadi tuh jangan. Sekarang dia 26 dong. Kan yang di bawah 26 pemain. Oh, yang di bawah. Yang di bawah. Jangan dari asisten coach atau siapa. Dia nggak ada menurut lu. Jangan dari JJ juga. Menurut gua sekarang dia nggak punya. 50 itu catatan kecilnya. Menurut gua dia cuma punya 12 pemain. Mungkin dia kalau menurut gua sih pemahaman teaser padahal itu. Pemahaman dia terhadap sepak bola Indonesia belum sedalam itu mungkin ya. Oh, kalau itu mungkin salah satunya, tapi knowledge-nya dia terhadap seluruh pemain Indonesia yang belum 100%.
Jadi menurut gue mungkin Menurut lu, Ngincer-ngincer teaser. ngejar teaser. menurut lu Sintayong nggak punya catatan kecilnya ada 50 pemain? Kalau bahkan menurut gue nggak nyampe 15 pemain sih. Jadi yang dimasukin sisanya tuh dari siapa ya? Dari rumput yang bergoyang. Jadi itu jadi ini keresahan gue salah satunya. Perlu sebenarnya kalau Sintayong punya lebih dari 30 pemain, bisa ada sistem promosi degradasi pemain. Oh iya, klasemen. Kayak klasemen dibikin raport lagi main sekarang nih Piala Asia. Ada nih pasti 1-2 pemain mungkin ya merasa puas. Ntar berikutnya dia nggak puas. Oh iya benar. Bisa 1-2 pemain itu kan bisa dicoret diganti pemain yang contoh deh, Edo Febriansyah masuk ke 26 pemain squad. Itu pemain bagus banget. Bagus Iya, banget iya, dia. Gue yakin ketika dia dimainin di sayap kiri, di momen lainnya, di event lainnya atau di pertandingan lainnya, dia bakal nunjukin performa terbaik sih. Sedangkan mungkin ada pemain yang lain, gue udah di zona nyaman nih. 420 itu ya. 420. Zona nyaman. Pelan-pelan nyanyi. Udah mulai bingung. Pemilu. Bagus. Yang dulu. Oh. Jadi menurut gue ya kayak gitulah. Jadi harus ada promosi degradasi pemain, tapi berdasarkan catatan dan hati kecil dari Sintayong. Pemain tuh ada promosi degradasi. Iya. Orang liga aja Nggak iya, cuma satu yang degradasi. Waduh. Tuh, teaser. Nggak ada degradasi di MLS. Oh, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada MLS. Nggak ada degradasi di NBA. Ya, betul. Kenapa jadi pindah cabur? Anak basket. Tapi emang jangan-jangan itu tuh bener tuh yang dibilang kayak Sintayong tuh knowledge di Indonesia Iya. pemainnya belum terlalu dalam. Belum Dia terlalu cuma dalam. emang ya udah datang buat ngelatih. Iya. Karena kan dia ngomong itu juga yang kayaknya emang Indonesia harus benerin liganya. Iya. Grassroots-nya dah. Iya. Kayaknya baru nyampe itu YouTube tentang grassroots gitu, YouTube tentang pandit-pandit yang pengen Naikin pemain muda nonton sekarang kayaknya tuh. Iya, tapi kalau menurut gua ke depannya sih kita fokus ke Australia ya. Karena kan abis ini lawan Australia. Padahal pas sudah tayang. Padahal udah kita tayang, komannya lagi peringkat 3 terbaik. Nah, tapi Nggak, maksud gua kalau misalnya ini tayang udah nggak jadi teaser juga di tahu hasilnya nih kita. nggak, tapi kalau menurut gue yang paling penting adalah nanti kan nextnya Piala Asia U23 ya. Ya. Gue sih berharapnya jangan sampai 01 jadi lemes. Jadi lemes. Oman 1-0 kita live ya. Udah menit berapa? 30. Oh, tapi tadi balik lagi. Kirgistan. Nextnya itu Piala Asia U23. Gue sih berharapnya jangan pakai pemain yang udah main di Piala Asia. Oh, Asia udah 3. Iya. Yang pemain usia 23. Enggak. Gimana? Maksudnya, Gimana tuh? yo biasa aja dong. Jadi harus disingkirin tuh yang pemain-pemain yang udah Bukan. Gimana dia? Gue pengennya Cuci gudang. tidak turun kelas. Pemain ini sudah main di level senior, jangan main di level usia lagi gitu. Kalau menurut gua. Oh ya, gua kayak Itali misalnya ada Balotelli di umur 18 tahun udah di senior. Iya. Kalau memang skuad kita cukup baik dan kita percaya dengan adik-adik kita gitu yang di bawah umur 23, pakailah yang memang benar-benar usianya di U23 tapi yang belum masuk senior. Dan Rizky Ridho enggak? Iya, Rizky Ridho enggak. Sananta enggak. Sananta boleh, karena kemarin nggak pernah Oh, Asia. Arhan enggak. Arhan enggak. Karena kan kunci keberhasilan Vincent Kompany pernah bilang katanya. Duduk Vincent Bapak Kompany memang gimana? harus Duduk Vincent. Duduk Vincent Kompany. Karena Vincent Kompany pernah bilang kesuksesan Belgia memiliki golden generation itu ketika mereka tidak turun kelas. Ketika pemain yang juniornya bisa step up masuk ke level senior, mereka tidak balik lagi ke level junior. Tapi ada bantahannya. Apa? Tapi ada bantahannya. Kalau Vincent Kompany bilang itu Golden Generation, emang Belgia sampai mana? Iya. Sampai semifinal doang. Juara 3 Memang Piala incer Dunia apakah itu doang Golden? ya, berarti Itu emang Bronze dalam Generation. Tapi kalau menurut gua, siapa yang pernah menyangka Belgia bisa sejauh itu? Gak gitu. ada. Di urusan bola ya? Iya. Kecuali urusan coklat. Urusan Joko nomor 1 sama jam tangan. Iya, Belgia bagus. Belgia juga bagus. Bagus Belgia. Belgia bagus. Dari coklat juga kan jam tangannya. Jadi feature ya ini maksudnya kita udah bisa. Oke, AFF pasti juara, harus juara ini. AFF juara, tapi yang tadi pendapatnya Dita, kalau gua sih kita itu kan bukan negara bola yang maju ya. Kita itu masih kita masih tier 3 lah bisa dikatakan. Kita belum jadi negara sepak bola, kita negara supporter. Iya. Kalau tadi kita bicaranya kayak Jerman, kayak Belgia, kayak Itali,
ya wajar lah mereka pemain mudanya udah punya kelas. Bahkan kalau kita kan terbatas pemain bola SDM kita. Bahkan Edi Rahmayadi bilang pemain bola di Indonesia cuma 60.000 yang dengan negara yang sebesar ini. Beda dengan Jepang yang cuma kayak buah pisang bentuk negaranya, tapi punya 267.000 pesepak bola dari grassroots. Sebanyak itu. Kita nggak nyampe seperempatnya bahkan. Tapi gimana ceritanya? Tapi kalau misalnya yang tadi, kalau gue sih masih berharapnya pemain-pemain kayak Rizky Ridho, pemain masih yang eligible ya main di U23 besok, ya sekarang ada di skuad Piala Asia, masih bisa lah dibawa. Ya kalaupun bisa memang yang terbaik yang ada ya, tapi bukan semuanya jadi turun kelas karena sayang aja gitu. Sayang. Kalau menurut Tapi emang Vincent Kompany ngomong gitu ya saat itu Belgia atau negara-negara yang budaya sepak bolanya udah di atas. Iya. Gitu kan kayaknya kalau kita ngomong gitu agak belum. Jadi masih bisa lah nih tenaga-tenaga. Vincent Kompany kita juara peringkat 3 di dunia nih. Iya. Berarti bukan peringkat 3 di grup nih. Kalau misalkan nggak bisa dengerin Vincent Kompany, kita dengerin Vincent Rompis aja. Tapi berarti ya yang bisa kita lihat berarti kita bangga Jelas. secara overall. Iyalah. Wajib. Kita harus berikan apresiasi. Mau nggak mau ini sudah mencapai target realistis kita. 3 poin ya. Iya. Bahkan Malaysia aja sama Filipina sama kita cuma beda 4 anak tangga. Malaysia. Masa kita di bawah Filipina? Kita masih di bawah Filipina. Kita nomor 5 ASEAN. Emang iya? Iya. Pertama Vietnam. Oh enggak, Vietnam kayaknya bakal turun kedua nih. Thailand lah. Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina baru kita. Gila kita di bawah Filipina, gue baru di bawah. Iya, kita di bawah Filipina. Bawahnya. Padahal Filipina udah drop banget ya. Performance-nya dan result-nya dia dalam beberapa tahun kalau kalah sama Filipina di basket make sense gitu. Kalau di bola enggak lah. Gue kaget sih jujur. Young husband. Iya, gitu ya. Salah Christian Bautista. Iya. Angelica. Siapa? Angelica. Kalau Nggak ada FIFA yang tahu kita di Malaysia gimana? Malaysia kan baru seri itu. Nah, kayaknya Malaysia naik gitu. Karena dia Malaysia naik. Dia Tinggi banget itu. gede banget itu. Kaliannya gede. Kalau main parlay gede itu kalian. Odds-nya gede ya. Main parlay gede itu kalian. Itu Malaysia tuh bisa naik, mungkin kalau hitung-hitungan gua 4 peringkat bisa dia. Jadi kalau curi poin dari tim yang Iyalah. apapun alasannya ibaratnya gitu. Jadi tuh kalau misalnya kayak Vietnam kemarin tuh dia kan Ya kan Korea kan pengen itu. dia balik ke 100 besar dunia karena kalah sama Indonesia. Indonesia peringkat 140, dia 97. Hampir 50 anak tangga kalah. Indonesia kalah sama Bill Gates tuh ya. Bill Gates peringkat 1 dunia. Kekayaan. Iya kekayaan. Oh salah, beda peringkat ya. Beda ranking. Beda ranking. Sama Budi Hartono juga kan. Ya. Waduh, gue yang punya ini. Tadi komen loh. Apa tuh? Baju Blue Navy. Iya, asing. Ngelawak mulu, ada yang ngelawak mulu. Kondisinya itu ya di Indonesia ya. Iya. Ada yang lagi catatan yang perlu disampaikan untuk Indonesia? Ya. Udah, nggak maksud gua kita bangga sedih tapi bangga. Bangga. Sedih ya kalah ya sedih tapi bangga. Bangga. Kalau gue sih harapannya kita jangan berhenti di sini. Iya. Tim ini mau dibawa kemana? Yang itu yang harus kita kawal. STY kawal ya. Dan harapannya kita kawal STY bener-bener gimana dia bikin blueprint sepak bola Indonesia. Wah itu mahal banget, lu cetak biru itu tuh. Iya. Tapi sebenarnya itu sih maksud gua kalau misalnya apa ya kritik terus ya kemarin jalan naturalisasi, salin STY itu menurut gua jangan. Iya. Tapi sebenarnya dia juga bukannya anti kritik sebenarnya. Iya. Karena keputusan-keputusan dia juga berhak kita evaluasi lah kayak gitu loh. STY bakal dievaluasi kok, evaluasi ya. Evaluasi wajib lah menurut gua, tapi yang jadi pertanyaan, mungkin di evaluasi itu ditanyakan kita dapat hasil yang kayak gini, kedepannya STY mau Tapi gimana? sebenarnya targetnya apa sih? Kemarin tuh Indonesia untuk STY tau gak lo? Targetnya tuh kita Targetnya lolos grup ya? gue nggak tahu deh target yang lolos grup itu target dari federasi, tapi targetnya STY pribadi dia pengen main di knockout di 16 besar. Berarti kalau targetnya federasi harusnya minimal sama dengan STY ya? Iyalah, nggak mungkin untuk target pribadi. Kalau menurut gue sih mungkin ya koreksi. Peringkat 3 terbaik. Peringkat 3 terbaik sih. Iya. Itu realistis sebenarnya. Iya. Masuk akal Dan juga. masih ada harapan sekarang. Kita ternyata peringkat 3 terbaik loh sekarang. Terbaik di grup D. Iya. Iya. Ratu. Emang Kedua ada sana. Nih nggak mau bahas Eropa nih. Ya udah. udah panjang itu. Udah tipis Iya, deh Barcelona deh. tipis-tipis ya. Satu Barcelona aja deh. Ya udah. Ini bacain hasil aja deh. Hasil Chelsea menang 6-1 lawan Middlesbrough. Bisa aja ya. Iya layak lah. Middlesbrough pelatihnya ya? Orang Carrick. Michael Carrick. Carrick. Betul. 6-1.
Dan juga Fulham Liverpool satu sama, jadi Liverpool yang lolos. 2-3 agregatnya. Agregat, jadi Liverpool Chelsea ya. Ini buat yang main FPL, Liverpool Chelsea pemainnya pasti akan ada absen nih karena ada final Piala Liga. Dan ini final kelima mempertemukan Chelsea dan Liverpool paling banyak. Paling banyak ya? Nggak boleh loh Piala Liga ntar sama supporter lain di lain selain supporter Liverpool atau Chelsea nggak, nih Piala Ciki. Piala Liga is Piala Liga. Ya, piala tetap piala. Piala nggak boleh Piala itu apaan sih? Ada branding lagi. Iya, Piala Ciki nggak masuk. Nggak masuk. Nah, Nora. Ini, Nah, wow. Piala Ciki lainnya. Nah, Piala Ciki lainnya, Ciki Begeristian. Iya sih. Bukan, Piala Ciki lainnya ternyata Barcelona tumbang dari Athletic Bilbao. Apakah karena Piala Ciki makanya nggak serius? Ya, jadi Barcelona bukan tumbang, udah meninggal. Kalau sama Bilbao semifinal ya? Enggak, perempat. Oh, sama kayak Real Madrid ya? Real Madrid. Gila. Dipastikan tanpa El Clasico nanti. Nggak ada. Di apa? Dia Copa del Rey. Iya. Kan dua-duanya udah gugur. Oh, benar. Dua-duanya gugur dan Apa karena gelar udah banyak Copa del Rey? Nah, paling banyak. bukan, justru kalau gelarnya udah paling banyak, tapi janjinya Xavi itu adalah kalau dia nggak bakal dapat satu trofi pun sampai akhir musim, misalnya gue akan mundur diri gitu. Champions League. Ya Copa del Rey aja begitu. Champions League. Kan kita nggak pernah tahu. Terus ketemu siapa? Napoli. Di closing men itu. Bukan Barcelona ya, Xavi-nya. Mengundur. Tapi ada yang menarik kalau bahas Xavi dan Barcelona. Tapi kalau bahas taktikal mah emang kayaknya Udah kalah ya, udah kalah itu secara stadion kan bener-bener agak susah Barcelona menang di Di situ. San Mamés. Ya, San Basque. Mamés. Bahkan dari pas era Marcelino ngelatih si Bilbao itu udah Marcelino Ferdinand. Marcelino Widianto. Nggak ini, tapi Williams Brother sangat luar biasa ya. Pestanya. Bahkan baru balik dari Pantai Gading. Gimana? Pantai Gading tuan rumah kan? Iya, Iya. maksudnya baru dari kalah. Piala Afrika. Gananya kalau peringkat 3 terbaik, dia cabut jadinya. Dia tuh orang Ghana, bukan Oh iya, maksudnya dari Pantai Gading dari Pantai Gading itu dari Piala Afrika. Tapi Baru nggak bisa nyampe langsung. paginya, Malamnya malam udah main. Tapi cuma 30 menit. Jadi dia stretching di pesawat. Udah pakai sepatu tuh. Ya gue tahu banget tuh kayak mau main futsal ke Iya, jalan. kayak main futsal tapi mepet waktu Di mobil udah siap-siap. Jerian Pino tuh. Jadi datang pas di imigrasi pakai setelan baju Bilbao, terus udah bawa tas langsung. Dipanggil pas imigrasi, Mas, wih kenapa nih gua salah nih? Dekernya. Jalan. Oh, salah ada scan. Pas ketemu di imigrasi kan gitu. Muka gua nggak cukup ID. Paspor, nggak usah pakai paspor. Ceturam. Lihat apa ya, bisa dibilang tiap lawan Barcelona loh dia berbahaya punya brother nih. Ya Dan sebenarnya kakak bukan beradik ngegolin loh, Iñaki sama Nico. pestanya dia Salah satunya Spanyol gue ya. Satunya Spanyol. Pasti La Liga juga kan? Pas di La Liga mereka berdua juga menyulitkan Barcelona loh. Iya pasti. Sebenarnya Barcelona bukan cuma sulit sama mereka berdua, tapi orang-orang yang punya speed gitu kan, yang main defense terus counter attack itu pasti kesusahan kalau Barcelona di situ. Tapi ada bedanya tuh si Iñaki Williams sama Sergio Roberto. Dia sama-sama masuk kan di babak kedua dan tambahan. Kalau si siapa? Iñaki Williams itu masuk supporter gemuruh, mental pemain pada naik lagi. Jadi hero banget lah. Terus Karena dia cetak tuh kan gol. terkenal nggak pernah absen. Benar. Dia langsung cetak gol, kontribusi, repotin Barcelona. Sementara Roberto main babak kedua babak tambahan gitu. Dia udah langsung lebih capek dari yang main. bisa gitu. Ini kan yang lu tweet nepotisme Barcelona ini. Nepotisme Barcelona. Pengen banget Xavi itu mengangkat Warga pribumi. teman-temannya itu menjadi kroni-kroninya untuk kekuasaan. Tapi kan alasan Xavi ini adalah pemain muda, terlalu banyak pemain muda. Nah soal muda, Lamine Yamal buang peluang. Apakah lo merasa itu sebuah coba aja dia masuk? Bener, karena ada 2 kali. Satu yang di-chip, satu yang kipernya udah lewat. Itu emang 100% gol, tapi emang tuh hari bukan buat Lamine Yamal aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya kalau Lamine Yamal bisa kayak gitu, kenapa yang lain nggak bisa? Jadi bukan salah Lamine Yamal doang kalau menurut gua. Karena dia golin satu, gol-gol bola Messi banget tuh. Iya. Nah cuman gitu, Barcelona tuh ketemu tim yang supporternya, cywarnya kenceng banget. Dia aja nggak ada mental, apalagi ketemu tim seperti Bilbao, terus udah imbang, perpanjangan waktu itu udah pasti mati sih udah. Kayaknya Xavi belum ada jam terbang untuk perpanjangan waktu harus seperti apa. Makanya Treatmentnya belum dapat ya. Lamine Yamal. Dia buang peluang juga tuh depan gawang. 2 kali. Terus yang bikin gol
pertamanya Athletic Bilbao juga dia salah passing ke belakang. Nah, terus Konde. iya ngerusak shape bertahan dari Barcelona. Salahin nggak tuh? Siapa? Kayak gitu. Ya gue sih kalau ngelihat anak muda, what do you expect sebenarnya? benar dan secara permainan dia kan paling menonjol juga selain tiga hal itu yang bikin rusak, tapi secara permainan bagus banget. Sebenarnya Barcelona untuk tim yang punya history gitu, digendong bocah juga udah memalukan. 16 tahun. 16 tahun. Benar. Tapi yang paling parah itu Sergio Roberto masuk kartu kuning, dia narik lawan, setelah itu dia kepres jatuh, ambil bolanya kebobolan. Iya. Maksud gue kayak sampai kapan gitu sih. Narik hikmahnya aja kali ya. Iya. Abis kebobolan dia lari ke depan pasti gini. Oh, ngerasa salah aja. Gini, garuk-garuk pala. Dan gue ngeliat skillnya Xavi di situ sih, selain dia jago ngomong kalau preskon, sama skill di lapangan dia garuk-garuk hidung. Oh, gini. Udah gitu aja, bobolan garuk-garuk hidung. Tapi yang menarik kalau masalah Xavi, nih coba deh bisa jadi pembahasan menurut gue. Barca kan emang lagi nggak punya duit dan lagi ada masalah ekonomi di Barcelona gitu kan. Sementara desakan untuk ganti pelatih banyak. Desak Xavi banyak gitu kan. Cuma bolanya itu harusnya kan di Xavi. Padahal kalau gue pikir-pikir harusnya tuh bolanya di Laporta. Karena Laporta tuh yang dia pasti mikir kalau misalkan ganti pelatih sekarang, ini pelatih mau entah jual pemain atau beli pemain atau apa gitu kan, atau gajinya minta lebih mahal. Dia kesulitan ngerombak tim dan daripada dia jadi spotlight mendingan kayak stayin aja Xavi. Jadi kalau Barcelona kenapa-napa udah ada Xavi gitu. Karena jahat juga udah mulai Laporta. Menurut gue jahat dulu emang jahat. Itu kan politik banget. Jadi di saat daripada dia disalahkan oleh fans Barca gitu kan, mending ini kan duit rakyat, duit apa gitu kan, mending ada kambing hitamnya seorang Xavi. Jadi buat Barcelona nih, fans Barca, kalau lu udah nyalain Xavi, itu salah kita. Ngapain nyalain Xavi? Xavi udah segitu aja. Xavi udah nggak punya otak harusnya sebagai pelatih. ekspektasinya emang segitu doang. Iya. Dan setelah itu kan Xavi bilang, ini Barcelona yang baru akan datang. Kayak gitu-gitu. New Barcelona. New Barca, kayak gitu. Dan Barcelona Ekuador beneran datang. Datang jadi lawan Spanyol. Lu sebagai fans Barcelona, apakah bagi lu dan lu pengen ngajak yang fans lainnya di Barcelona kayak ya udah kita tanpa gelar musim ini? Atau kayak lu masih UCL La Liga masih ada harapan? La Liga itu agak susah karena kemarin pas Copa del Rey menang lawan klub Liga 3, itu kan gue udah tahu lawannya tuh klub yang sejajar kayak di Liga 1 di La Liga. Dan itu udah pasti kalah. Udah gue bilang ini pasti kalah Barcelona kalau lawan tim yang sejajar. Belum dapat lawannya, tapi pas dikocok dapatnya lawan Bilbao. Udah ya kalah. Dan Bilbao berat kan? Bilbao berat. Lawan di Copa del Rey. Universitas itu. Sebelumnya iya yang Liga 3. Universitas apa namanya? Jakarta. Ada universitas apa gitu ya? Ada itu lawannya Liga 3. Bunda Dharma apa? Orang pas ini nonton ininya ada rektornya pada. Kalau nggak salah ini ada pengasuh pembimbing akademik ya. Pengasuh. Iya. Jadi gimana? Maksudnya apakah Ya niatin masih ada harapan atau kayak udah coba lu siapin mental? Sebenarnya harapan sih pengen, bukan masih ada, pengen berharap. Cuma kalau sekarang lihat yang ada di lapangan tuh agak berat banget. Di La Liga berat, di Copa del Rey udah segitu doang, di Liga Champions ya siap-siap malu digebukin sama tim-tim lain sih. Iya. Gitu. Di FA yakin Dit akan lawan Cere nih kayaknya, ini kan preview dulu. Oh, MU Yakin. Yakin nggak mungkin aneh-aneh lah. Oke. Udah istirahat 2 minggu kan. Arsenal kan libur ya, nggak dibahas. Juve meyakinkan nih di Copa. Wah kacau, di Copa dia semifinal ya lawan Lazio. Terus di Liga juga lagi kebetulan karena Inter kemarin Super Copa. Jadi peluang gede ya, kan 11 sono Fiorentina Atalanta kan? Iya. Semifinal lagi. Jadi katanya sih kalau dengan performa Juve yang sejauh ini, Oh iya lagi. juaranya berarti di Juventus ya, pede. Copa Italia? Pede. Dia nggak ada lawan lagi. Nggak ada. Lazio aja nih. Lazio sering nyulitin aja kayak Fiorentina Atalanta nggak lu anggap sebagai rival? Kalau main di final mereka nggak menunjukkan kalau mereka Fiorentina dan Atalanta. Mereka tuh bagusnya pertandingan eceran. Kalau pertandingan yang big match kayak gini, gue tahu sejauh mana Fiorentina dan Atalanta. Di Vaio nggak ada, di Vaio berarti Fiorentina ya. Fiorentina Adrian Mutu. Arma dong di Vaio. Arma dong di Pernah main di review. Di review kali. Di Vaio. Di Vaio Parma. Jadi menurut gue ya Juventus challenge-nya di Lazio, apalagi mainnya kalau semifinal Coppa Italia kan home away. Nah ini jadi challenge buat Juventus. Mudah-mudahan dengan performance yang bagus di Liga Serie A, di Coppa bisa teradopsi penampilan bagusnya. Iya, amin. Itu babak pertama berapa hasil tadi?
1-0 menang Oman. Ya udah, dadah kali ya. Udah habis. Udah ya, dadah ya kali ya. Dadah, semangat untuk Indonesia. Untuk timnas, jadi jangan patah arang lagi ya. Yes. Ya udah. Ya udah, tutup aja. Udah. Iya dah. Episode selanjutnya dari Tegel bebas. Bebas.